Anak buta itu biasa mengetik jawabannya sendiri. Setiap kata yang ia tulis adalah cerminan dari pemahamannya dan pengalaman hidupnya. Hari itu adalah ujian terakhirnya, dan di dalam hatinya ada semangat besar. Ia ingin memberi kabar kepada ayahnya bahwa nilainya pasti bagus. Namun di hari terakhir sekolah, ketika semua anak dijemput oleh keluarga mereka, suara ramai di halaman perlahan mereda, seperti ombak yang surut, dan akhirnya ia pun tinggal sendiri. Tiba-tiba terdengar suara anak burung yang menjerit dan dengusan kucing yang garang. Dengan keberanian, ia berjalan ke arah suara itu, mengusir kucing tersebut, lalu meraba dedaunan sampai menemukan anak burung itu, memanjat pohon, dan menempatkannya kembali ke dalam sarang. Setelah itu ia kembali menunggu ayahnya. Ia tidak tahu bahwa sang ayah sebenarnya ada di dekat sana, tapi tidak menginginkannya, bahkan berniat meninggalkannya di sekolah. Kepala sekolah menolak keras rencana itu. Beberapa saat kemudian ia mendengar suara ayahnya, tapi tak ada langkah kaki yang mendekat. Ia mengikuti arah suara itu dan merasakan dinginnya sikap sang ayah dalam diamnya. Sesampainya di desa, hatinya berbisik, ayah tidak mencintaiku. Ia punya dua adik perempuan yang manis dan seorang nenek yang penuh kasih. Mereka adalah harta paling berharga baginya. Ia memberikan hadiah kecil yang selama ini disimpannya di sekolah untuk mereka. Tawa adik-adiknya dan kasih sayang neneknya menghapus ketakutannya. Namun hati sang ayah tetap tidak berubah. Ia ingin menikah dengan seorang janda, tapi takut anak itu menjadi penghalang. Suatu hari saat nenek tidak ada di rumah, sang ayah membawanya pergi. Anak itu mengira ayahnya sudah berubah, tapi ternyata itu hanyalah jebakan kejam. Ayahnya membawanya ke tepi laut, di mana ombak sedang pasang. Ia berharap ombak akan menyeret anak itu pergi, tapi air hanya sampai di kakinya. Lalu ia membawanya ke hutan, tempat binatang buas berkeliaran. Namun kebetulan seorang pekerja menyelamatkannya. Kekecewaan ayah kini berubah menjadi amarah. Akhirnya ia meninggalkan anak itu di jalan yang bukan menuju rumah. Di sana tinggal seorang tukang kayu buta, yang menaruh sepotong kayu di tangan anak itu. Air mata anak itu jatuh ke tangan si tukang kayu. Ia merasa neneknya pun telah meninggalkannya. Padahal kenyataannya sang nenek pergi mencarinya. Ia kehujanan, jatuh sakit, dan suatu malam pergi untuk selamanya. Impian ayah pun hancur. Pernikahan batal, hadiah-hadiah dikembalikan, dan akhirnya ia harus memenuhi keinginan terakhir ibunya, membawa anaknya pulang. Namun di hati anak itu sudah tidak ada harapan lagi untuk ayahnya. Hanya kenangan tentang adik-adiknya yang tersisa. Dalam perjalanan pulang, jembatan tua yang mereka lewati roboh, dan ia terjatuh ke sungai. Saat itulah untuk pertama kalinya api cinta sejati menyala di hati sang ayah. Ia terjun ke sungai untuk menyelamatkan anaknya. Namun ketika ia sadar dan melihat anak itu sudah terbaring di tepi sungai, bocah itu telah melihat warna-warna surga.